Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Nurika Ramadhani. Saya akan menjelaskan materi tentang meningkatkan imunitas melalui makanan pada era pandemi COVID-19. Baik, di sini ada beberapa agenda untuk penjelasan materi. Yang pertama ada pendahuluan tentang COVID-19, yang kedua ada mitos dan fakta terkait gizi selama pandemi, yang ketiga ada fungsi mengonsumsi makanan bergizi, dan yang terakhir ada makanan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Oke, kita akan memasuki agenda yang pertama, yaitu pendahuluan tentang COVID-19. Nah, pasti semua udah tahu kan apa itu COVID-19. Jadi, COVID-19 itu merupakan penyakit yang ditimbulkan karena virus. Virus itu namanya SARS-CoV-2. Nah, penyakit ini itu melanda dunia di akhir tahun 2019. Kemudian, pada tanggal 11 Maret 2020, disahkan menjadi pandemi oleh WHO. Kemudian virus ini itu sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk negara tercinta yaitu Indonesia. Mungkin ada yang tahu kapan sih COVID-19 itu pertama kali masuk ke Indonesia? Nah, bagi yang belum tahu, jadi COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Baik, sekarang kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu mitos dan fakta terkait gizi selama pandemi. Nah, untuk mitos atau fakta yang pertama nih, semenjak pandemi dan dianjurkan tidak keluar rumah, pola makan bisa lebih teratur. Ini ternyata mitos ya. Kenapa? Karena faktanya kita itu bisa lebih stres karena nggak boleh keluar rumah. Nah, biasanya nih kan banyak nih yang suka keluar rumah, tapi karena adanya pandemi, jadi kita itu dibatasi gitu untuk keluar rumah. Nah, fakta yang pertama itu kan lebih stres ya, jadi pola makan tidak teratur. Kemudian yang kedua, nah biasanya ini kalau misalnya pandemi gini tuh malas masak gitu, jadinya lebih baik makanannya udah siap saji nih, jadi kita beli melalui ojek online gitu. Oke, sekarang kita ke mitos atau fakta yang kedua. Untuk meningkatkan imunitas, dianjurkan konsumsi suplemen vitamin C sebanyak 500 sampai 1000 mg per hari. Nah, ini ternyata juga mitos. Karena apa? Faktanya itu yang pertama, kebutuhan vitamin C berdasarkan AKG atau angka kecukupan gizi yaitu 75 sampai 90 mg per hari. Jadi yang belum tahu apa itu AKG itu asupan kita per hari, begitu ya. Jadi kebutuhan asupan kita per hari itu berapa sih gitu. Oke, yang kedua, asupan vitamin C sebaiknya dipenuhi dari makanan terlebih dahulu seperti buah dan sayur. Nah, banyak banget nih buah dan sayur yang mengandung vitamin C. Oke, kita masuk ke mitos atau fakta yang ketiga. Susu beruang dapat mencegah atau menyembuhkan COVID-19. Ini juga mitos. Nah, gimana faktanya? Fakta yang pertama, protein itu bisa kita dapatkan dari jenis bahan makanan selain susu. Nah, jadi kan protein itu ada dua ya, protein hewani seperti daging-dagingan, seperti daging sapi, daging ayam, susu begitu. Nah, kalau protein di nabati itu kayak tempe, tahu begitu. Nah, yang kedua, perhatikan juga label informasi nilai gizi pada produk kemasan sebelum membeli. Jadi kalau misalnya kita mau beli makanan nih, kita lihat dulu itu tuh mengandung apa aja sih gitu. Oke, kita masuk ke agenda yang ketiga. Mengapa kita harus mengonsumsi makanan yang dapat meningkatkan imunitas?
Nah, pandemi COVID-19 kan menyebabkan banyak perubahan ya dalam kehidupan kita. Nah, untuk menghadapi pandemi ini, kita itu perlu ada panduan gizi seimbang untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Menurut Kemenkes RI 2020, fungsi mengonsumsi makanan bergizi itu ada dua. Yang pertama, membangun kekebalan tubuh yang kuat agar dapat terhindar infeksi virus. Yang kedua, memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh. Jadi, kalau misalnya sistem imunitas kita itu turun, atau misalnya kita nggak mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan pola makan kita yang nggak teratur, maka kita rentan terkena infeksi. Jadi, virus itu mudah masuk ke dalam tubuh kita. Oke, sekarang kita ke agenda yang terakhir. Makanan apa aja yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Nah, kemarin kan materi kemarin itu ada dari Kak Indri tentang isi piringku. Nah, itu kan lebih menjelaskan makronutriennya seperti energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, untuk yang materi ini itu lebih difokuskan pada zat gizi mikronutriennya. Gitu. Jadi, menurut Kemenkes RI itu, makanan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh yang mikronutrien itu ada vitamin C, vitamin E, vitamin A, zinc, dan zat gizi lain seperti vitamin B6, asam folat atau vitamin B9, kemudian ada selenium, dan yang terakhir ada zat besi. Oke, kita masuk ke zat gizi mikro yang pertama yaitu vitamin C, berperan melindungi tubuh dari infeksi. Nah, ini ada contoh makanan yang tinggi vitamin C. Yang pertama ada jambu biji, yang kedua ada pepaya, yang ketiga ada jeruk manis, yang keempat ada nanas, dan yang terakhir ada mangga. Ini saya mengambil dari panganku.org. Nah, untuk kebutuhan zat gizi vitamin C dalam sehari itu 75-90 mg per hari berdasarkan AKG. Kalau misalnya kita terlalu banyak nih mengonsumsi vitamin C. Nah, biasanya tuh urin kita itu warnanya itu kuning pekat. Nah, urin yang normal itu kan warnanya bening gitu, tanda-tanda ya kalau misalnya kita mengonsumsi vitamin C yang berlebihan. Oke, kita masuk ke zat gizi mikro yang kedua yaitu vitamin E. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan dan dapat menetralkan radikal bebas di dalam tubuh. Nah, kebutuhan vitamin E dalam sehari itu 15 mg berdasarkan AKG. Ini ada contoh makanan yang tinggi vitamin E. Ini saya ambil dari YouTube ya. YouTube-nya itu namanya Nutritionisme Indonesia. Kakaknya di situ banyak banget pengetahuan tentang gizi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat silakan monggo. Jadi ini contoh makanan yang tinggi vitamin E. Pertama ada biji bunga matahari, yang kedua ada kacang almond, yang ketiga ada udang, yang keempat ada bayam. Oke, untuk zat gizi mikro yang ketiga vitamin A. Nah, vitamin E ini berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh, kemudian memberi perlindungan terhadap infeksi. Nah, kebutuhan vitamin A dalam sehari itu 600 mikrogram berdasarkan AKG. Nah, ini contoh makanan tinggi vitamin A saya juga dapat dari Nutritionisme Indonesia dari YouTube. Nah, yang pertama ada ubi madu, yang kedua ada wortel, yang ketiga ada labu madu, yang keempat ada melon kuning. Nah, ini untuk zat gizi mikro. Yang keempat itu ada zinc. Zinc ini merupakan mineral. Nah, jadi zat gizi mikro itu ada dua, vitamin dan mineral. Nah, yang kita bahas itu mineral, yaitu zinc. Zinc berperan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Nah, dalam sehari kebutuhan
zinc kita itu 13 mg per hari berdasarkan angka kecukupan gizi. Nah, contoh makanan yang tinggi zinc itu ada 2. Ini saya dapatkan dari panganku.org. Yang pertama ada daging sapi. Nah, daging sapi sendiri ini juga ada kriterianya. Misalnya teman-teman mau yang medium nih. Kalau medium kandungannya itu 5,2 mg per 100 gram. Yang kedua ada daging ayam. Oke, ini yang terakhir ya, zat gizi yang terakhir yang dapat meningkatkan imunitas melalui makanan itu ada vitamin B6, asam folat atau vitamin B9, kemudian selenium dan Fe atau zat besi. Nah, Fe dan selenium ini berperan dalam pertumbuhan sel kekebalan tubuh. Sedangkan vitamin B6 dan asam folat atau B9 itu mempengaruhi produksi dan aktivitas sel kekebalan tubuh. Oke, ini ada contoh makanan tinggi Fe dan makanan tinggi selenium. Nah, berapa sih kebutuhan gizi kita untuk Fe dan selenium? Untuk Fe itu 18 mg per hari berdasarkan AKG. Nah, untuk Se atau selenium itu 30 mikrogram per hari berdasarkan AKG. Nah, contoh makanan yang tinggi Fe ini saya dapatkan dari sumber panganku.org. Nah, yang pertama itu ada hati ayam, yang kedua ada hati sapi, yang ketiga ada bayam. Kemudian yang contoh makanan yang tinggi selenium itu ada kerang, udang, kemudian bawang. Ini sumbernya dari Nutrisionisme Indonesia. Selanjutnya kita membahas B6 dan B9. Nah, untuk B6 terlebih dahulu, kebutuhan gizi dalam sehari itu 1,3 mg per hari berdasarkan AKG. Contoh makanan yang tinggi B6 yang pertama ada ikan salmon, yang kedua ada daging ayam, yang ketiga ada daging sapi, yang keempat ada pisang. Nah, untuk yang B9 atau asam folat ini kebutuhan dalam sehari itu 400 mikrogram per hari berdasarkan AKG. Contoh makanan yang tinggi B9 atau asam folat yang pertama ada edamame, yang kedua ada asparagus, dan yang ketiga ada bayam. Ini saya mengambil dari Nutrisionisme Indonesia. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.